Iya. Jadi Betul. itu mematahkan opini-opini yang mengatakan bahwa organisasi itu tidak penting, organisasi itu hanya merusak perkuliahan kita. Nah, sejatinya itu kan tergantung bagaimana setiap orang mengelola. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Forum Komunikasi Mahasiswa SAPE Fokmas Makassar. Dengan saya Putri Nirmala selaku host yang akan mendampingi podcast pada kesempatan kali ini. Nah, podcast ini sendiri merupakan sebuah program kerja yang diadakan oleh Bidang Hubungan Masyarakat dan Propaganda Media atau Humas dan Promed Fokmas Makassar periode 2024-2025. Nah, adapun tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu sejarah Fokmas Makassar. Kira-kira kenapa sih kita harus mengangkat tema ini? Karena ketika kita berkecimpung di dalam suatu organisasi, tentu saja kita harus memahami latar belakang dan sejarah daripada organisasi itu sendiri. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait sejarah Fokmas Makassar ini, kita akan mengundang seorang guest star atau narasumber yang merupakan seorang tetua dalam Fokmas Makassar. Inilah kita sambut Ayahanda Anjasmara SPI. Silakan. Oke. Iya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ayahanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir pada podcast kita kali ini. Nah, kita akan membahas terkait sejarah Fokmas Makassar. Tetapi sebelum itu kita pahami dulu kira-kira Fokmas itu apa sih? Silakan Ayahanda. Fokmas itu sebuah wadah forum komunikasi mahasiswa SAPE untuk teman-teman mahasiswa yang terkhususnya di Makassar. Dari terbentuknya Fokmas Makassar ini kan kita tentu memiliki latar belakang. Nah, kira-kira latar belakang berdirinya atau sejarah berdirinya Fokmas Makassar itu apa dari Ayahanda? Iya. Sejarah berdirinya Fokmas sendiri ini terbentuk karena pemekaran kecamatan antara SAPE dengan Kecamatan Lambu. Pada saat itu satu kecamatan. SAPE Lambu ini adalah kecamatan yang satu. Kemudian terjadi pemekaran antara Kecamatan SAPE dengan Kecamatan Lambu. Nah, SAPE sendiri dari pemekaran itu terbentuklah Fokmas, Forum Komunikasi Mahasiswa SAPE, yang dulu dinamai dengan kalau tidak salah Himasalam ya, kalau tidak salah, Himpunan Mahasiswa SAPE Lambu. Nah, sekarang semenjak pemekaran itu terbentuk Forum Komunikasi Mahasiswa SAPE Makassar. Ya, tentu dengan secara administrasi maupun aktivitas secara internal tentu beda lah. Tentu beda karena kita sendiri Fokmas punya anggaran dasar tersendiri pula maupun anggaran rumah tangga. Itulah yang melatar belakangi sehingga Fokmas itu terbentuk. Ya, seperti itu. Di dalam setiap organisasi tentu kita memiliki sistem yang kita berlakukan di dalamnya. Nah, untuk Fokmas Makassar ini kira-kira sistem apa sih yang kita gunakan? Apakah sistem tersebut masih berkesinambungan atau cocok dengan sekarang atau bagaimana ini? Kalau sistem itu saya rasa masih cocok dengan keadaan sekarang. Namun ada beberapa hal dengan kemajuan era media sosial sekarang yang kita harus imbangkan. Kemudian kita harus juga mengupdate sistem itu kemajuan zaman sekarang ini.
beda pada saat beberapa tahun yang lalu, ya, kita dengan beberapa keterbatasan seperti komunikasi, misalkan HP masih zaman-zaman HP jadul ya dulu. Nah sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, Android ada, itu memudahkan sebenarnya untuk kita belajar dalam hal yang positif. Karena dengan ukuran sekarang ini saya melihat kemajuan teknologi, ya tinggal kita mengarahkan gitu. Yang ke negatif bisa jadi, yang ke positif bisa jadi. Nah, Fokmas ini sendiri ya itu tinggal menyaring dan memanfaatkan media sosial ini bagaimana arahnya untuk teman-teman maupun kalangan-kalangan orang yang kita bagikan informasi. Itu entahkah dalam bentuk kajian, entahkah dalam bentuk seminar atau apalah gitu. Itu sangat bagus sekarang ini, saya rasa. Dulu kita bisa dibilang ikatan emosional sesama itu sangat kuat. Karena kita pergi kuliah saja itu ya kita jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki. Sekarang ini ya nggak pede kalau naik motor. Ya, betul seperti sekali. itu. Oke, seperti yang kita ketahui dalam hidup bersama atau dalam bersosial itu, kita ketahui bahwa ada sedikit banyaknya perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain, sehingga hal-hal ini dapat menimbulkan masalah baik secara internal maupun eksternal. Kira-kira bagaimana sih Fokmas Makassar itu mengatasi atau menyelesaikan masalah yang bersifat internal di dalam lingkungan Fokmas Makassar? Kalau untuk hal itu tentu kita adakan pendekatan secara emosional terkait persoalan-persoalan, misalkan ada kesenjangan, misalkan dalam hal sentimental, itu diselesaikan secara kebersamaan sesama kita yang di dalam. Kecuali yang tidak bisa diselesaikan secara emosional, ya tentu kerana hukum, secara hukum seperti itu, karena kita negara hukum. Ya. Tapi selagi masih bisa dibicarakan secara baik-baik dan diselesaikan secara baik-baik juga, ya saya rasa Fokmas selalu ada solusi untuk hal-hal semacam itu. Gitu. Oke, jadi intinya solusi dari penyelesaian masalah kita yaitu secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, ya. Oke. Kira-kira apa sih yang disediakan oleh Fokmas Makassar ini untuk generasi-generasinya, baik dari ilmu pengetahuan atau dan lain sebagainya? Kira-kira bagaimana itu ya? Saya rasa untuk disediakan generasi sekarang ini, ya kembali lagi tadi saya bilang bahwa kita harus tahu tuntutan zaman dengan kondisi sekarang ini. Terus dalam hal apa? Ya dalam hal ya media sosial misalkan. Tuntutannya seperti apa? Ya mari kita memberikan sebuah informasi yang kemarin dulu cuman lewat offline. Sekarang di mana saja kita bisa kasihkan edukasi lewat media sosial ini sendiri gitu. Jadi saya rasa cukup ampuh juga sih sebenarnya, ampuh dalam hal memberikan sebuah informasi maupun apalah terkait dengan kegiatan-kegiatan Fokmas ini yang sifatnya membangun. Dan di samping itu pula ya satu hal tadi, pendekatan secara emosional maupun kajian-kajian secara offline itu ya harus ditingkatkan juga gitu, harus ditingkatkan. Kemudian bagaimana sinergitasnya ini antara media sosial dengan secara offline-nya tadi, kegiatan-kegiatan itu ya sinergis lah
seperti itu. Jadi tinggal bagaimana adik-adik sekarang ini bisa memenuhi itu semua. Itu contoh kecil ya, seperti kegiatan semacam ini ya cukup, saya rasa cukup luar biasa bagi saya, karena sebelum-sebelumnya ya kita tidak pernah merasakan hal semacam ini kan, seperti itu ya. Dan saya memang bersyukur, tentu juga senior-senior kita juga ya, saya rasa bangga melihat kegiatan-kegiatan seperti ini, yang selama ini kegiatannya yang orientasinya ya seperti di ruangan secara langsung. Nah ini sedikit banyaknya ya senior-senior maupun teman-teman kita bisa loh bahwa ini, oh ya ini kegiatan adik-adik saya, mungkin seperti itu. Dan saya pribadi pun juga merasakan juga hal semacam ini itu. Kira-kira daya tarik apa yang dimiliki oleh Fokmas Makassar sehingga mahasiswa-mahasiswa SAPE itu tertarik untuk berkecimpung di dalam organisasi ini? Kalau daya tarik, saya bicara flashback ke belakang dulu ya. Dulu kita daya tariknya ya bahwa nilai-nilai keilmuan yang saya secara pribadi yang saya tahu ya, bahwa teman-teman di Makassar itu idealis, vokalis dalam hal mengkritik sesuatu hal, kemudian banyak mencetak aktivis-aktivis maupun konseptor, itu banyak. Bahkan ada beberapa senior-senior kita yang telah menjajaki beberapa organisasi dan cukup tenar lah gitu, sehingga itu merupakan sebuah rujukan juga sih sebenarnya bahwa bagaimana kita menjelaskan atau memberikan sebuah informasi, begini loh keadaannya kita seperti ini. Artinya bukan semata-mata bahwa kita dipikirkan akademis, tapi di luar daripada akademis bisa kita memberikan sebuah karakter yang membentuk diri kita bahwa kita seperti ini. Ditambah lagi ilmu dari akademis, saya rasa itu cukup bagus lah. Artinya kita tidak, bukan saya meragukan bahwa tidak mengikuti organisasi bahwa dia seorang yang tidak tahu dalam hal seperti itu, enggak juga sih sebenarnya. Jadi sebuah wadah untuk kelengkapan akademis seperti itu ya. Mungkin ada yang tidak ada di akademis ya seperti ini. Kita tahu dari sesuatu ya, informasi itu ya dari mana saja, itu seperti itu. Jadi secara tidak langsung ketika kita ikut aktif di dalam organisasi itu kita mendapatkan suatu hal yang di luar daripada akademis. Karena yang kita ketahui kan akademis itu dia bersifat khusus ya, sesuai jurusan, berbeda dengan organisasi. Jadi ya itulah menariknya berorganisasi. Itu menariknya organisasi. Bahkan saya sedikit cerita pengalaman ya, melalui ini pun juga saya lewati di beberapa sebuah organisasi. Itu saya berangkatnya pun juga ya senior-senior kita yang bekali ini semua. Bahkan sampai beberapa organisasi kampus, organisasi-organisasi yang sifatnya nasional, itu pernah kita jajaki. Karena sumbernya dari mana? Dari sini. Entah dalam hal keorganisasian terutama ya, keorganisasian maupun informasi-informasi yang dianggapnya tidak ada di Makassar misalkan, ada di Jawa misalkan, itu bisa kita tuangkan juga di sini. Seperti itu. Baik. Oke, karena kita sedang membahas akademik, kira-kira bagaimana sih cara mempertahankan semangat berorganisasi tanpa mengesampingkan pendidikan akademik juga, Ayahanda? Ya, pertanyaan yang menarik sekali. Ini sebenarnya yang bagus dikaji sebenarnya untuk Fokmas. Karena antara dua ini ya agak sedikit
ini di kalangan sekarang ini, untuk ukuran sekarang ini. Iya. Di satu sisi ya kita dituntut oleh akademis bahwa kita harus sekian tahun Iya. selesai, sekian semester selesai. Tapi di sisi lain terbentur juga dengan hal-hal yang sifatnya ekstrakurikuler, Iya, seperti itu ya, non akademis. Jadi dua hal ini yang seharusnya kita bedah untuk dicarikan sebuah jalan keluar supaya sama-sama mengimbangi. Nah, kalau saya sendiri ini cukup menarik sebenarnya. Iya. Kalau saya sendiri tinggal mengatur waktu sih sebenarnya. Iya. Pengalaman saya pribadi, saya kuliah pun juga ya cukup lama juga, lebih dari dari semester yang sebenarnya. Iya, seharusnya. Tapi itu semua kalau saya lihat persoalan waktu, bagaimana kita mengatur waktu di tempat perkuliahan, kemudian kita bisa sisipkan waktu untuk mengikuti organisasi, kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi sebenarnya waktu itu ada dalam diri kita sebenarnya. Jadi tidak baik juga kita berkecimpung dalam organisasi terus-menerus, kemudian kita lupa tanggung jawab kita sebagai seorang akademis, dan di sisi lain pun juga tanggung jawab juga orang tua juga sebenarnya. Ya, terus ya enggak, kayak ibaratnya sayur tidak ada garamnya, seperti itu. Saya pribadi pun juga yang mengalami juga seperti itu. Saya seriusi akademis, bahkan saya saat itu ya, artinya bukan saya cerita sombong ya. Iya. Lanjut. Saya ikuti akademis, saya belajar. Saya beberapa kali dapat beasiswa, bahkan beasiswa prestasi pun juga saya dapat. Tapi pada saat itu saya pikir, saya bilang tadi, ibaratnya sayur tidak ada garam gitu. Ya, hambar. Hambar rasanya. Akhirnya saya coba ikuti kegiatan organisasi, masuk di beberapa organisasi. Di situ juga banyak pengalaman juga sebenarnya, banyak pengalaman dan banyak teman-teman baru yang kita kenal, banyak tambahan-tambahan pengetahuan yang kita tidak tahu. Itulah gunanya organisasi. Cuman jangan ikuti saya ya. Cuman saya terlena dengan asiknya berorganisasi, akademi saya terabaikan gitu. Akhirnya saya sadar kembali bahwa tujuan saya ada gitu. Tujuan saya ada. Dan, setelah saya ini imbangi semua, alhamdulillah ya bisa terselesaikan. Ada pengetahuan di organisasi ada, di akademis pun juga ada. Jadi sebenarnya persoalan waktu sih sebenarnya yang kita bisa atur, sehingga saat sekarang ini kan dengan keterbatasan waktu akademis yang cukup terbatas, dulu kan belum ada batasan ini ya, batasan untuk diselesaikan sekian lama. Dulu masih enak untuk berorganisasi. Makanya sebenarnya perlu kajian lebih lanjut sebenarnya ini, perlu kajian lebih lanjut. Jadi yang saya inginkan dan sekaligus saya pesan untuk adik-adik di Fokmas nanti, tetap berjalan, utamakan secara akademis, karena itu tujuan kita datang ke Makassar. Tetapi selagi ada luang waktu untuk kita sisipkan, ya belajarlah di tempat seperti ini, keorganisasian seperti itu. Ya, jadi pengaruh organisasi itu tergantung pada diri kita sendiri lagi.
bagaimana kita mengatur waktu antara akademik dengan organisasi. Iya. Jadi itu mematahkan opini-opini yang mengatakan bahwa organisasi itu tidak penting, organisasi itu hanya merusak perkuliahan kita. Nah, sejatinya itu kan tergantung bagaimana setiap orang mengelola waktu untuk membagi begitu. Ya, saya pun juga tidak sependapat juga sih sebenarnya. Iya. Artinya betul-betul bagaimana juga ya, tidak sependapatnya ya begitulah, karena saya tidak pernah merasakan satu arah gitu dalam hal sampai selesai akademis. Saya tidak pernah merasakan seperti itu. Jadi ya saya imbangi akademis saya dengan organisasi sama-sama. Iya. Dan saya ya banyak teman, banyak relasi pun juga kan melalui organisasi ini juga sih. Iya. Sebenarnya hal yang kecil yang kemudian kita bisa kembangkan di luar. Nah, bisa saja dalam hal-hal semacam ini dalam kehidupan kita nanti itu ya, bahwa survive-nya ada. Iya. Gitu maksud saya. Di lini hal yang seperti apa kita sudah terbiasa untuk hadapi hal-hal semacam itu. Kalau saya sih ya seperti itu pengalaman saya ya. Yeah. Artinya saya tidak bagaimana, tidak mengecilkan bahwa akademis ini enggak, organisasi juga 100% tidak. Ya, kalau bisa ya dua-dua ini harus jalan lah. Imbang lah gitu. Ya. Kecuali ya kembali lagi ke pribadi masing-masing saja. Kalau memang orangnya mau fokus secara akademis ya silahkan, kita juga ya nggak melarang juga sih ya. Juga. Cuman yang salah itu ya ketika orang itu 100% didedikasikan ke organisasi. Oh, salah juga lah. Ya. Seperti itu. Ya kan dari program-program yang ada di organisasi juga kan kita bisa dapat manfaat dan pengetahuan gitu, kita. Yeah. Nah, membahas tentang program di Fokmas Makassar ini kan dari namanya saja kita ketahui bahwa pasti berdomisili di Makassar, dia berpusat di Makassar. Tapi di luar daripada Makassar, apakah ada kegiatan produktif atau program kerja yang diadakan di luar Makassar ataupun di kampung lah khususnya? Bagaimana itu kira-kira ya, Anda? Kalau kegiatan di luar daripada Makassar ini sendiri ya, tetap ada. Hanya ya namanya juga organda skop kecamatan tentu punya keterbatasan dalam hal dana misalkan. Namun hal itu semua tidak mematahkan semangat teman-teman yang ada di Fokmas untuk mengadakan sebuah kegiatan di luar daripada Makassar ini sendiri ya, seperti kegiatan sosial seperti sunatan massal mungkin, ataukah kajian-kajian ilmiah di Kecamatan Sape, ataupun kegiatan yang sifatnya budaya barangkali. Itu semua kan sebenarnya bentuk keaktifannya teman-teman dalam sebuah organisasi Fokmas ini. Hanya Fokmas ini sendiri kan biasa bahkan mau melangkah lebih jauh lagi ya, lagi-lagi terbentur dengan persoalan biaya dan dana sebagainya. Makanya teman-teman, apa yang mereka bisa jangkau sesuai dengan kondisi dan kekuatan dananya juga ya seperti itu. Bahkan kita menginginkan sekali bahwa Fokmas ini melebihi daripada organisasi-organisasi yang besar di luar sana. Hanya itulah kita keterbatasan persoalan dana misalkan. Nah, akhirnya kegiatan yang bisa kita jangkau, yang bisa kita selesaikan, itu yang bisa kita jalankan seperti itu. Kalau saya seperti itu sih kalau terkait dengan hal-hal semacam itu. Dan tetap eksisnya teman-teman di Fokmas untuk kandangnya sendiri sejauh ini ya alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. Jadi walaupun kita berdomisili di Makassar itu tidak menutup kemungkinan dan tidak melupakan kampung halaman lah.
Jadi kita tetap berikan edukasi dan pengetahuan di kampung halaman terlepas daripada kegiatan-kegiatan produktif yang kita lakukan di Makassar Iya, itu sendiri. betul sekali. Dan di samping itu pula kan dengan adanya kegiatan-kegiatan langsung ke masyarakat itu kan memberikan sebuah informasi Ya. bahwa ini loh kegiatannya Fokmas, ini loh mahasiswanya Makassar, seperti itu ya. Jadi secara langsung juga memberikan sebuah semangat terhadap Ya. anak-anak yang ingin kuliah maupun mencari ilmu di Kota Makassar, seperti itu. Iya. Jadi dari program yang kita adakan di kampung ini secara tidak langsung kan Ya. bisa menarik generasi-generasi selanjutnya Ya. dan kita bisa memberikan pengetahuan bagaimana organisasi itu bermanfaat Ya. untuk mahasiswa. Nah, Bertanya tentang manfaat organisasi, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsi atau manfaat organisasi untuk seorang mahasiswa? ya kalau fungsi dan manfaatnya ya mungkin beda ya kalau masing-masing person. Iya. Tapi kalau bertanya ke saya semacam ini ya fungsinya banyak. Iya. Ya saya pribadi ya saya bisa belajar dari organisasi tentang survive maupun hal-hal yang bersifatnya itu ya yang tidak apa namanya, yang hal-hal yang sifatnya ini yang membutuhkan ekstra untuk penyelesaian. Kadang ya itulah terbentuk dari hal-hal yang kecil ini. Terbiasa untuk memberikan sebuah solusi misalkan, ataupun menangani teman-teman juga untuk diarahkan bagaimana itu akan terus terbawa ya bisa saja dalam kehidupan tadi yang saya bilang, dalam kehidupan keseharian kita nanti setelah tidak berorganisasi, itu semua bisa ada gunanya itu, karena terbiasa kita mengatur dan mengurus itu fungsinya. Dan kalau secara pribadi ya saya sendiri itu sangat luar biasa, bahkan lebih daripada luar biasa itu untuk pengetahuan semacam ini. Kemudian dari karakter, organisasi bisa saja merubah sebuah karakternya kita dalam hal yang positif ya. Ya, membentuk karakter juga sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita ketemu dengan orang, ya itu saya cerita secara pribadi ya. Dan itu semua terbentuk ya di sini, ya, di sini. Karena saya pribadi juga ya terbentuknya secara keorganisasian pun juga, dan saya tahu banyak tentang hal-hal keorganisasian juga. Saya berangkatnya dari Fokmas juga, itu. Bahkan apa yang saya dapat dari tempat-tempat lain, saya tuangkan juga di sini. Itu saya tetap kasih semangat teman-teman maupun adik-adik juga sekarang ini. Seperti itu. Jadi kita balik lagi pada bagaimana pengelolaan. Iya. Izin minumkan. Silakan. Oke. Dinikmati Mas. Siap. Oleh panitia. Ini menarik juga ya. Jadi kesannya saya kembali lagi beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Ini cukup bagus untuk kita kembangkan. Tinggal pengurus maupun teman-teman dari Fokmas saja yang bisa melihat kondisi sekarang ini. Artinya tentunya yang sifatnya positif ya. Baik, untuk penutupnya kira-kira apa motivasi yang dapat Ayahanda berikan untuk kemajuan Fokmas Makassar atau kami sebagai generasi Fokmas Makassar ini? Ya, ada beberapa poin supaya mungkin dari saya bisa termotivasi. Satu ya, terus tingkatkan secara kekeluargaan, emosional dalam sebuah lembaga ini supaya bisa
lembaga ini terjaga dengan baik. Kedua, ya ikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Negatifnya buang, positifnya kita kembangkan dan saling memberikan dukungan. Apapun kekurangannya teman-teman, kita bantu. Begitupun juga teman-teman yang dibantu, kita melihat juga teman-teman dalam badai ini tetap eksis lah, supaya berjalan sama-sama juga. Terus terakhir waktu, ya kondisikan waktu antara akademis dengan kalian berorganisasi, ya. Orang yang bisa mengatur waktu, ya orang yang cepat untuk selesaikan pekerjaannya, seperti itu, ya. Mungkin itu saja beberapa motivasi yang bisa saya kasih sampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu Sama-sama, ya. telah menghadiri podcast pada malam hari ini. Mungkin kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Baik, itulah beberapa rentetan pembahasan kita mengenai sejarah Fokmas Makassar. Dengan narasumber kita yang luar biasa dan tentu saja host yang juga luar biasa. Mungkin kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.